Shalom semuanya, nama saya Ruben dan nama adik saya Jayden. Apakah semuanya siap untuk bersekolah minggu? Kita akan memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita bersekolah minggu dengan sungguh-sungguh. Sebelum kita bersekolah minggu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, berkatilah kami sepanjang sekolah minggu ini, dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom adik-adik. Shalom papa mama. Shalom. Wow, senang sekali kakak boleh berjumpa lagi dengan adik-adik walau hanya via online adik-adik. Nah, sebelum kita mulai adik-adik ibadah hari ini, kakak mau bertanya sama adik-adik. Kita kan sedang corona saat ini. Sedang ada virus di luar sana, tapi adik-adik pasti pernah liburan kan? Kak Susi pernah liburan? Pernah? Kalau Kak Jojo? Pernah. Pernah. Adik-adik di rumah pasti pernah liburan gak? Pernah ada yang pergi ke gunung? Mungkin belum ya kalau ke gunung. Oke, kita ubah. Ada yang pernah pergi ke laut? Wow, lihat airnya, lihat pantainya pasti indah kan? Bayangin adik-adik, ada yang pernah lihat bintang? Pasti indah bener? Bayangin, kalau bintangnya aja indah, lautannya indah, bayangkan yang menciptakannya pasti lebih indah. Dan yang lebih indah lagi tahu nggak adik-adik? Bahwa dia mengasihi adik-adik di rumah. Percaya nggak nih? Percaya nggak? Kalau yang percaya, mari kakak undang semuanya bangkit berdiri adik-adik. Beri tepuk tangan bagi Yesus, katakan terima kasih Tuhan. Yes. Kita mau merayakan kasih Tuhan di pagi hari ini adik-adik bersama. Mari katakan kasih Yesus, come on. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah. Goyangkan pinggulnya, amin. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, katakan kasih Yesus semua. Kasih Yesus, amin. Indah, indah. Sekali lagi ya adik-adik, katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, amin. Kasih. Mari bersama, lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, amin. Bunga di taman, oh Yesusku. Sebentar adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Adik-adik di rumah sudah tahu gerakannya? Pertama gimana? Kasih Yesus. Kakak yang salah adik-adik. Kasih Yesus, apanya yang digerakkan? Pundaknya. Indah, indah, oh indah. Coba Kak Susi, gerakan dong. Indahnya gimana Kak? Indah, indah, oh indah. Adik-adik di rumah siap? Sekali lagi. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh. Lebih indah dari pelanginya gimana? Coba, pelan-pelan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari, lebih indah dari. Berputar ya. Sudah tahu gerakannya? Mari dengan cepat. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, amin. Ayo adik-adik semuanya gerakan di rumah bersama. Kasih Yesus, kasih. Mari semuanya lebih indah. Lebih indah dan lebih indah dan lebih indah dan bunga di taman. Oh Yesusku, mari bersama. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang, amin. Lebih indah dari bunga. Berputar, hey.
indah dari bunga. Siap-siap. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi ya bersama. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Beri tepuk tangan bagi Tuhan, sorakan yes. Wow, terima kasih adik-adik di rumah boleh mengikuti dengan semangat. Kakak senang dan kakak percaya Tuhan Yesus lebih senang. Mari silakan duduk adik-adik. Berapa bulan yang lalu mungkin adik-adik ada yang ingat nggak? Ada beberapa sikap penyembahan yang kakak pernah bagiin. Yang pertama, ada yang tangannya dilipat, ada yang tangannya diangkat, ada yang sujud, ada yang mejem. Dan semua itu sikap penyembahan. Dan hari ini kakak mau ajak adik-adik dari dalam hati adik-adik. Kita mau datang lagi dengan sikap penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Adik-adik bebas di rumah, tapi kakak harap adik-adik boleh fokus di hadapan Tuhan sama-sama. Mari kita berdoa adik-adik saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk satu hari lagi yang Tuhan sudah boleh beri dalam hidup kami Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, ini hanya karena kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengasihi setiap kami ya Tuhan. Dan Engkau yang sayang sama kami, terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mau ungkapkan isi hati kami di hadapan-Mu. Mari bersama adik-adik katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari bersama lebih lagi katakan, ku cinta. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Cinta. Mari ungkapkan dari dasar isi hatimu adik-adik. Sungguh aku cinta karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Mari bersama katakan, ku cinta. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta. Oh, karena Yesus, amin.
Tuhan, sungguh aku cinta. Oh Tuhan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta. Oh Tuhan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Mari adik-adik di rumah bersama. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih, amin, mencintai aku. oh, aku cinta. Ini kami dan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Aku cinta Yesus, Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Mari adik-adik saja yang di rumah katakan ku cinta. Ku cinta. Amin. Sungguh aku cinta. Ya Tuhan. Karena semua karena Yesus adik-adik. Ya. Mencintai aku cinta. Kami cinta Engkau Tuhan Yesus. Amin. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Katakan karena Yesus dengan lembut adik-adik. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sambil angkat tanganmu. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Terima kasih ya Tuhan, Kau yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna. Terima kasih ya Tuhan. Mari saat ini adik-adik bersamakan suaramu, katakan terima kasih ya Tuhan. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang sayang kami Tuhan, Engkau yang peduli. Terima kasih ya Tuhan. Oh, haleluya.
bayase. Inananamo yaralabaralabayasya nananamo. Yarananamo yaralabayase kianana. Yaralabaralabayashe kiaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba. Kinananamo yaralabaralabaralabaralabayasya kanananamo. Haleluya. Oh, Dia yang mengasihimu adik-adik. Dia mengasihi setiap orang tuamu. Oh Yesus, tiada sepertimu Tuhan. Haleluya. Kiananamo yaralabaralabayasya nananamo. Yaralabaralabayasya kiaral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 . Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Mari adik-adik di rumah dengan lembut katakan, Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let. Mari adik-adik yang di rumah saja naikkan dengan lembut. Your love is higher, higher than the heaven. Kasihnya lebih dari surga. Mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the earth. Mari katakan adik-adik, I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Dengan lembut, I will never, I will never let you go, never ever let you go. Sekali lagi adik-adik katakan, I will never let you go, never ever let you go. Terima kasih ya Tuhan buat kehadiran-Mu di siang hari ini ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa hati kami dan setiap anak-anak yang beribadah ya Tuhan di siang hari ini sudah siap ya Tuhan Yesus.
Karena itu ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan, berkati telinga kami, dan kami siap untuk mendengarkan setiap ya Tuhan yang dibagikan di pagi hari ini. Mari adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan di siang hari ini, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih semuanya? Kak Karen harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Nah adik-adik, tadi kan kita udah berdoa, kita udah muji nyembah Tuhan. Jadi sekarang waktunya kita untuk dengerin firman Tuhan. Nah jadi kalau misalnya ada adik-adik yang masih main-main, mainannya boleh disimpan dulu. Terus kalau misalnya lagi ada yang makan nih misalnya, makanannya boleh dilanjut nanti ya. Sekarang kita udah siap untuk dengerin firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini Kak Karen mau bawain cerita dan judul cerita Kak Karen itu ini dia. Kita baca sama-sama ya judulnya yang di atas. Diselamatkan untuk diubah. Nah di bawahnya itu ada ayat hafalan kita untuk hari ini. Ayatnya diambil dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah buat adik-adik yang punya buku catatan, boleh dicatat ya judul sama ayat hafalan kita hari ini. Ayatnya kakak bacain sekali lagi dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke. Nah, adik-adik Kak Karen punya satu gambar nih. Gambar apa ini? Iya, gambar pohon ya. Nah, adik-adik lihat nggak tuh di bawah pohon itu kayak ada sesuatu gitu ya? Ada yang lihat itu apa? Oh, ternyata ada orang adik-adik di pohonnya. Nah, kira-kira orang ini lagi ngapain ya? Lagi ngapain sih? Ada yang bisa bantu Kak Karen? Lagi manjat. Coba kita lihat ya. Oh iya adik-adik, bener ternyata orangnya itu lagi manjat pohonnya ya. Dia manjat, dia naik pohonnya. Coba kita lihat. Waduh, ternyata orangnya gagal adik-adik, dia jatuh lagi ke bawah. Tolong, kata orangnya. Selanjutnya kira-kira orang ini ngapain ya? Coba kita lihat. Wah, ternyata orangnya gak menyerah adik-adik. Meskipun dia gagal, dia coba lagi ya, dia manjat lagi pohonnya. Dia naik terus. Dia naik lagi, dia panjat. Dan sampai akhirnya coba kita lihat hasilnya kali ini. Hore, berhasil ya, orangnya udah sampai di atas pohon. Nah karena dia udah nyampe, akhirnya pohonnya jadi goyang-goyang gitu adik-adik ya. Nah, kira-kira orang ini siapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Terus kira-kira ngapain ya dia naik pohon? Nah, coba yuk kita lihat sama-sama ya, siapa sih orang ini? Nah, ini dia orangnya udah ketahuan ya. Siapa namanya? Zakeus. Nah, orang ini, Zakeus ini ngapain ya adik-adik naik ke atas pohon? Jadi, suatu hari adik-adik, Tuhan Yesus itu lagi ada di satu kota yang namanya kota Yeriko. Nah, Zakeus ini itu denger nih kalau Tuhan Yesus itu adalah seseorang yang sering berbuat mujizat. Akhirnya Zakeus mau deh tuh ketemu Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik ada satu masalah. Zakeus itu badannya pendek. Jadi kalau misalnya Zakeus ikut ke kerumunan buat berusaha lihat Tuhan Yesusnya gak akan kelihatan. Karena dia bakalan ketutupan sama orang-orang adik-adik. Nah jadi akhirnya Zakeus mikir deh, gimana ya supaya aku bisa ngelihat Tuhan Yesus? Nah akhirnya dia ketemu satu solusinya. Yaitu dengan ngapain? Dengan naik pohon ini adik-adik. Nah ketika dia udah nyampe di atas pohon, terus Tuhan Yesus nyampe ke tempat itu, Tuhan Yesus lihat ke atas nih. Dia lihat ada Zakeus ada di atas pohon itu. Jadi Tuhan panggil, Zakeus, turunlah, kata Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak reaksi dari Zakeus ketika dia dipanggil Tuhan? Dia itu
bingung adik-adik. Dia heran. Heran kenapa? Karena dia mikir kayak gini, loh kok Tuhan Yesus tahu ya nama aku ya? Padahal kan sebelumnya aku belum pernah kenalan sama Tuhan Yesus. Kok Tuhan Yesus sudah kenal sama aku, udah tahu siapa nama aku. Adik-adik, ini itu demikian juga kayak kita. Tuhan Yesus itu tahu kita secara masing-masing. Tuhan Yesus tahu pribadi kita, Tuhan Yesus itu tahu siapa kita, apa isi hati kita, nama kita. Bahkan sebelum kita lahir ke dunia ini adik-adik, Tuhan Yesus itu udah kenal sama kita. Nah, terus ketika Tuhan Yesus panggil, Zakheus langsung deh turun dari pohonnya untuk menemui Tuhan Yesus. Nah, ketika Zakheus udah ketemu nih sama Tuhan Yesus ngomong kayak gini ke Zakheus. Zakheus, aku mau makan di rumahmu. Wah, di sini Zakheus seneng ya adik-adik. Dia ngerasa sukacita karena Tuhan Yesus akan makan di rumah dia dan dia akan menyambut Tuhan Yesus. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Ternyata ada banyak banget orang yang marah, banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang protes. Ada yang ngomong gini nih, loh Zakheus kan orang berdosa. Terus ada juga yang ngomong, loh Tuhan Yesus nggak salah ya mau makan di rumah Zakheus ya. Terus ada juga yang ngomong, aduh Tuhan jangan deh, jangan makan di rumah Zakheus. Dia tuh suka berbuat dosa, mending jangan Tuhan. Nah, kenapa ya adik-adik ya? Banyak orang mikir kalau nggak seharusnya Tuhan Yesus ini kayak baik-baik sama Zakheus. Nah, Kak Karen mau ajak adik-adik untuk nonton satu video ini. Yuk kita nonton sama-sama ya. Hi, I'm Zacchaeus and this is Jericho where I live. Did you know I met Jesus? It changed my life forever. And I want to tell everyone about it. Zacchaeus lived in a city called Jericho. His job was to collect money from people. In fact, he was the boss of all the people who collected taxes. So he had a lot of money. Zacchaeus didn't just take what he was supposed to. He took more than he was supposed to, and he kept the extra money. That was stealing, and it was wrong. One day, Jesus was walking through Jericho. Hey, there he is. There's Jesus. Jesus. Right over there. Here. Hey, I want to talk to you, Jesus. Hey. Jesus had done some amazing things, and Zacchaeus wanted to see him. Zacchaeus wanted to see Jesus, but he had a problem. He was short, really short. He couldn't see over all the people, so he couldn't see Jesus. This wasn't the first time Zacchaeus had had problems being short. If Zacchaeus was going to see Jesus, he would have to make himself taller. Hi, Zacchaeus. He knows my name? Come down here. I want to hang out with you at your house. Zacchaeus was very happy that Jesus wanted to be his friend. But some other people were not so happy. That guy? They didn't think Jesus should be nice to Zacchaeus or even talk to Zacchaeus because Zacchaeus had done so many bad things. You really want to come to my house? Yes, really. You can't be serious. You can't be serious. Oh, I'm totally serious. I think you're confused. Let me help you, Jesus. This man Zacchaeus has done a lot of bad things. He steals money from me. He stole money from all of us. I remember that one time. Listen, Zacchaeus, you may have done some bad things like stealing, but God hasn't stopped loving you. He loves you no matter what you've done, and that's why I'm here,
The Father sent me because He loves you, and I love you. Nah, adik-adik, sekarang kita udah tahu ya, kenapa sih orang-orang banyak itu pada nggak suka gitu sama Zakheus. Kenapa? Karena pekerjaan Zakheus itu adalah tukang pajak, dia itu pemungut pajak. Nah Kak, emang pekerjaan ini tuh pekerjaan yang nggak baik ya? Enggak adik-adik, jadi pekerjaan ini tuh juga adalah pekerjaan yang baik. Tapi Zakheus dibenci bukan karena pekerjaannya dia, melainkan karena sikapnya Zakheus. Nah, sikapnya Zakheus itu gimana? Jadi adik-adik, Zakheus itu adalah orang yang suka curang, suka menipu, dia suka memeras. Jadi Zakheus itu suka memungut lebih daripada yang seharusnya. Jadi kalau misalnya Zakheus lagi kerja, dia lagi ngumpulin duit nih dari orang-orang, dia suka minta lebih. Misalnya pajak orang itu tuh 50.000 gitu ya, dia suka minta 4 kali lipat jadi 200.000. Nah terus lebihnya ini dipakai buat apa Kak? Buat dia simpen sendiri. Makanya itu banyak orang gak suka sama Zakheus karena sikap dia yang suka menipu ini adik-adik. Nah tapi ketika Tuhan datang, Tuhan itu ada maksud adik-adik, yaitu untuk menyelamatkan Zakheus. Nah sama juga kayak kita adik-adik, kita ini orang yang berdosa, kita sering berbuat dosa. Tapi Tuhan mengasihi kita, Tuhan datang ke kehidupan kita, supaya apa? Supaya kita beroleh keselamatan. Nah adik-adik tahu nggak? Ketika Tuhan Yesus hadir di hidup Zakheus, Zakheus itu berubah loh. Berubah gimana Kak? Yuk coba kita lihat buktinya. Zakheus ngomong kayak gini, Tuhan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan gak cuma itu aja adik-adik, Zakheus juga bilang ini, dan yang pernah kutipu akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah jadi lihat ya adik-adik perubahannya Zakheus, yang tadinya Zakheus suka nipu, dia suka curang, sekarang dia berubah. Dia bilang setengah dari hartanya akan dia kasih ke orang miskin, dan yang pernah dia tipu akan dia kembalikan 4 kali lipat adik-adik. Jadi kalau misalnya ada yang dia pernah tipu 10.000, dia akan kembalikan 40.000. Terus kalau misalnya ada yang dia pernah tipu 100.000, dia bakal kembaliin 400.000. Nah kalau misalnya ada yang dia pernah tipu 10 juta, ya dia akan kembalikan 40 juta adik-adik. Nah Tuhan Yesus bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Nah artinya Tuhan Yesus itu menyelamatkan Zakheus dengan tujuan adik-adik. Supaya apa? Tuhan Yesus bisa membuat perubahan dalam hidup Zakheus. Dan siapa yang bisa ngelakuin itu? Hanya Tuhan Yesus sendiri adik-adik. Ini juga sama kayak kita, Tuhan Yesus itu datang menyelamatkan kita supaya Tuhan Yesus bisa mengubah hidup kita. Dan dengan hidup kita ini nantinya adik-adik, orang-orang di sekeliling kita itu bisa kenal sama Tuhan Yesus. Nah, sebelum Kak Karen tutup, Kak Karen mau ajak adik-adik untuk nonton satu video terakhir. Video ini itu tentang satu anak, namanya Dombi. Dia ini anaknya nakal adik-adik. Tapi ketika dia diselamatkan oleh satu gembala, hidup dia berubah. Nah video ini itu menggambarkan gimana Tuhan Yesus itu mengasihi kita adik-adik. Tuhan Yesus rela mati untuk kita, Tuhan Yesus menyelamatkan kita supaya ada perubahan dalam hidup kita. Dan nanti dengan hidup kita ini adik-adik, kita bisa membawa banyak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang bisa ngeliat kalau ada Tuhan Yesus di dalam hidup kita ini adik-adik. Yuk kita nonton bareng-bareng ya videonya. Halo adik-adik, mari kita saksikan cerita Dombi si anak nakal. Ada seorang anak yang bernama Dombi. Dombi itu anaknya nakal banget. Nakalnya gimana? Wah, tiap hari dia suka sekali jahilin kucingnya sendiri. Kucingnya sering dia lempar pakai kursi plastik yang ada di rumahnya. Bukan gitu aja, kucingnya takut loh. Meow, meow, meow. Kata mamanya, pusing, Dombi.
Satu hari, Dombi lagi bingung. Udah siang hari begini, gak ada kerjaan. Aduh, ngapain ya aku ya? Mana aku gak punya teman. Kenapa ya aku gak punya teman? Padahal, aku kan ganteng. Aku kan baik. Aneh deh. Apa itu? Wih, lucu. Ada 3 domba. Terus, apa tuh ya? Oh, itu pasti namanya gembala. Aha, aku ada ide nih. Pasti seru buat mainan siangku. Hehehe. Oi, domba-domba, sini. Aku mau buat bulu-bulu kalian jadi selimutku. Pasti enak. Hehehe. Ayo sini. Mbak. Takut, tolong. Oi, anak kecil, jangan takut-takutin dombaku. Stop. Ayo, di mana nih dombanya nih ya? Nah, coba aku cari ke semak-semak Waduh, mana ya dombanya ya? Kok nggak ada? Wah, mungkin di situ kali ya. Loh, kok nggak ada juga? Mana ya dombanya ya? Adik-adik, akhirnya si Dombi lari-lari sekencang-kencangnya dan coba cari di semak-semak. Ada nggak ya dombanya? Ternyata nggak ada. Apa yang terjadi sesudah itu? Wah, apa ini? Adik-adik, si Dombi terlalu kencang larinya. Akhirnya dia nggak menyadari kalau itu adalah tepi jurang. Tolong! Adik-adik, si Dombi jatuh ke dalam jurang. Puji Tuhan, Tuhan masih kasih 1 batu untuk tempat dia berpijak. Wah, Tuhan sungguh baik ya. Tapi apa yang kemudian akan terjadi? Tolong aku. Tuhan Yesus, tolong. Aku takut. Tuhan, aku udah lama gak doa. Aduh Tuhan Yesus, aku gak siap kalau hari ini mati Tuhan. Aku bandel, aku jahat. Tuhan Yesus tolong. Tuhan Yesus tolong aku. Kata ibu guru, Tuhan Yesus bisa nolong aku. Tolong aku Tuhan Yesus. Woi, anak kecil. Aduh, mateng aku. Aduh, pasti gembala itu marah sama aku. Soalnya domba-dombanya hilang. Aduh, gimana ini ya? Tuhan Yesus tolong. Apa ya yang akan terjadi adik-adik? Apakah gembala itu akan marah sama Dombi? Sini tanganmu. Ayo anak kecil, kemarikan tanganmu. Oh, iya. Tolong Pak Gembala, tolong. Iya, ayo sini cepet. Ayo, kemarikan tanganmu lebih dekat lagi. Nggak nyampe nih. Kalau gitu, aku harus pakai tongkat ini. Bisa nggak ya? Pasti bisa di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong aku Tuhan Yesus untuk menyelamatkan anak itu. Hup! Adik-adik, akhirnya Pak Gembala mencangklongkan tongkatnya ke dahan pohon. Apakah dia bisa menyelamatkan Dombi? Ya, dekat lagi. Ayo, cepet. Ayo, tangkap tanganku. Iya Pak. Hap, akhirnya dapat, puji Tuhan. Pak Gembala, itu putus rantingnya. Waduh, gawat. Cepat dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik, dengan segera si Dombi dilempar ke atas. Apa yang akan terjadi dengan Pak Gembala? Pak Gembala, Mbak, Pak Gembala, kamu jangan nakal lagi ya. Adik-adik, Dombi sangat menyesal karena Pak Gembala akhirnya jatuh ke dalam jurang. Mbak. Padahal dia gembala yang baik.
Setiap hari aku dikasih makan oleh dia. Setiap hari aku dituntun ke air yang tenang. Adik-adik, waktu Dombi lagi sedih, lagi nangis, tiba-tiba ada satu tangan yang memegang pundaknya. Tangan siapa itu? Mama. Iya, Dombi. Mama udah lihat dari tadi. Tenang ya, Dombi. Begitu baiknya Bapak Gembala itu menolong kamu ya, Nak. Sudah. Mama, gara-gara aku. Sudah, Dombi. Yang penting kamu berubah ya. Jangan nakal lagi. Tuhan Yesus mengasihi kamu, Dombi. Meow. Betul. Adik-adik, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sayang sekali sama kalian. Walaupun kalian bandel, walaupun kalian sendirian seperti Dombi tadi, Tuhan Yesus sayang sekali sama kalian. Bahkan Dia rela loh menggantikan kesalahan kita. Dia mau loh ada di kayu salib. Coba lihat tangannya. Tangannya dipaku. Coba lihat kepalanya. Kepalanya dimahkotai duri. Coba apa yang keluar dari situ, adik-adik? Darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela menanggung semuanya untuk kalian. Tuhan Yesus sayang sama kalian. Tuhan Yesus tidak mau kita semua binasa. Dia mau kita selamat. Dan juga dosa-dosa kita dihapuskan, disucikan dengan darah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik ya adik-adik. Kalau begitu, sekarang kakak mau tanya, siapa yang mau terima Tuhan Yesus di dalam hatinya untuk menjadi juru selamat dan Tuhan di dalam hidupmu? Nah adik-adik, siapa yang diberkati dengan firman Tuhan yang dibagikan oleh Kak Karen tadi? Bahwa kita yang diselamatkan, kita harus berubah. Bukan hanya berubah adik-adik, tapi kita juga harus jadi berkat bagi siapapun yang ada di dekat kita. Dimulai dari siapa? Dimulai dari keluarga kita dan juga teman-teman di sekitar kita. Nah mari sama-sama adik-adik kita akan berdoa dan kita akan menutup ibadah kita di siang hari ini. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk Kak Karen ya Tuhan yang sudah membagikan firman Tuhan di siang hari ini. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati Kak Karen ya Tuhan. Sehingga benar Tuhan Kak Karen boleh terus memberkati banyak orang ya Tuhan Yesus. Dengan setiap sharing-sharing firman, dengan setiap talenta yang Tuhan sudah beri. Dan siang hari ini kami juga berdoa ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan yang beribadah di siang hari ini, kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh terus memberkati kami. Tuhan boleh terus mengubahkan kami ya Tuhan. Sehingga kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dan bukan hanya itu ya Tuhan, biarlah kami boleh berbuah ya Tuhan Yesus. Kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan boleh disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami mau menutup ibadah kami dan kami siap untuk diberkati Tuhan. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita adik-adik. Adik-adik, Papa Mama, yuk Kak Oktav undang kita bangkit berdiri. Sebelum kita terima doa berkat, kita mau sepakat yuk berdoa buat teman-teman kita, buat Papa Mama yang hari-hari ini mereka sedang sakit. Beberapa di antara mereka sedang terpapar COVID-19. Ada beberapa yang isolasi di rumah, ada beberapa yang ada di rumah sakit, bahkan ada yang mereka harus berada di ruang ICU sendiri. Kita doa yuk buat mereka. Mungkin ada di antara kalian, Papa Mama kalian sedang sakit dalam proses pemulihan. Yuk sepakat dengan Kak Oktav, dengan kakak-kakak di tempat ini. Kita angkat tangan kanan kita yuk kepada Tuhan. Kita mau doa bareng adik-adik.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di siang hari ini Tuhan, kami angkat tangan kami kepadamu. Kami bawa ya Tuhan, Papa Mama kami. Dalam nama Kami Yesus. bawa keluarga kami. Amin. Kami bawa anak-anak kami yang saat ini sedang menderita sakit. Mereka yang terpapar COVID ya Tuhan, mereka yang dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang dirawat di ruang ICU ya Tuhan. Bapak, jangan biarkan mereka sendiri. Amin. Pegang tangan mereka Tuhan. Beri damai sejahtera, beri kekuatan sukacita yang baru. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami sepakat berdoa biarlah penyakit ini sembuh dalam nama Yesus. Biarlah melalui penyakit ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Mereka boleh menyaksikan bagaimana Tuhan yang menolong mereka dengan secara ajaib ya Tuhan. Kami berdoa berkati para dokter suster yang merawat. Tuhan memberkati obat-obat ya Tuhan yang mereka terima. Biar itu menjadi sarana kesembuhan bagi mereka. Tuhan, terima kasih. Biarlah di bulan Agustus ini Tuhan, kemenangan itu terjadi dalam hidup kami. Kemenangan terjadi dalam keluarga kami. Dan kami melihat mujizat-Mu dinyatakan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Bapak. Untuk adik-adik yang saat ini juga mereka dalam keadaan sakit ya Tuhan. Beri mereka kesembuhan, kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati kota kami Palembang, berkati Indonesia ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan, biarlah Engkau terus bangkitkan orang-orang benar Tuhan di bangsa ini. Orang-orang yang bisa Tuhan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan sebentar kami akan akhiri Tuhan ibadah kami siang hari ini. Mari buka kedua tangan adik-adik, arahkan hati dan pikiran kita ke sorga untuk terima berkat Tuhan. Papa, Mama, adik-adik, kakak-kakak, Mbak Suster, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus biarlah menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Selamat siang adik-adik, Tuhan memberkati. Dadah. Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.